Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para teman-temanku. Oke, di sini saya Rita Septiandi akan membahas tentang dark web. Nah, saya di sini akan mewakili teman-teman saya, kelompok saya, Sidki, Ali Syafiq, dan teman saya Melaki Fauzan. Nah, kita mulai ya tentang definisi apa itu dark web. Oke. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dark web. Nah, dark web itu sendiri merupakan bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari seperti Google. Nah, dan lainnya ya, teman-teman. Kita pasti pernah mendengar pembicaraan tentang dark web sebagai sarang aktivitas kriminal, cybercrime. Kalian pasti sering mendengar tentang soal hack yang seperti itu ya. Sebuah studi tahun 2019, Into the Web of Profit, yang dilakukan oleh Dr. Michael McGuinness di University of Surrey, menunjukkan bahwa dark web sekarang menjadi lebih buruk. Jumlah daftar dark web yang dapat mengancam perusahaan telah meningkat 20% sejak 2016. Nah, teman-teman, di situ kita udah tahu ya meningkatnya kriminal di dalam dark web itu sendiri. Jadi sangat harus hati-hati. Nah, sekarang kita mulai dengan perbedaan dark web dan deep web. Oke. Deep web lebih mengacu pada apapun di internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari seperti Google. Contohnya seperti konten web database, itu kan dibalik sebuah paywall atau hal yang memerlukan kredensial masuk. Jadi ada sebuah admin kayak gitu ya. Oke. Adapun hal lain seperti catatan medis, konten berbayar, situs web keanggotaan, dan halaman web perusahaan rahasia gitu adalah beberapa contoh dari apa yang ada di deep web. Nah, deep web diperkirakan menempati 96% dan 99% dari internet. Ini berarti kita hanya menggunakan sebagian kecil dari internet melalui browser pada web umumnya atau yang lebih dikenal surface web. Oke. Nah, yang tadi kan udah beres ya tentang deep web. Nah, kita di sini akan membahas tentang yang dark webnya. Dark web adalah bagian dari deep web. Nah, dark web itu bagian dari deep web. Jadi misalkan ini deep web nih. Nah, di dalamnya itu ada dark web. Oke, kita lanjut. Kita membutuhkan browser khusus kalau mau mengakses dark web, seperti contohnya Tor, The Onion Router, untuk mengakses. Oke, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar sebuah dark web. Gede banget. Tetapi sebagian besar memperkirakannya sekitar 5% dari total internet. Sekali lagi, tidak semua dark web digunakan untuk tujuan terlarang, meskipun namanya terdengar tidak menyenangkan. Ya, kan tidak menyenangkan kan? Banyak kriminal. Nah, itu adalah perbedaan antara deep web dan dark web. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bab berikutnya nih, alat dan layanan dark web yang mengancam perusahaan. Nah, teman-teman harus tahu perusahaan terancam dengan apa yang ada di dark web. Oke. Sebuah laporan bernama Into the Web of Profit yang tadi ya, mengidentifikasi 12 kategori alat atau layanan yang dapat menghadirkan resiko dalam bentuk pelanggaran jaringan. Oke, yang pertama, 1. Infeksi atau serangan, termasuk malware, distribute denial of service atau DDoS. Itu yang biasa terjadi pada website-website ya, yang sering kena hack. Nah, itu mereka nyebutnya DDoS.
Dua, akses termasuk Trojan, akses jarak jauh RAT, keylogger, dan exploit. Nah, akses ini tuh mereka mengincar data-data pribadi dari perusahaan-perusahaan. Oke, 3, spionase termasuk layanan penyesuaian dan penargetan. Spionase ya, jadi ini tentang si spionase ini mencuri data-data dari perusahaan lawannya. Oke, kita lanjut ke 4, layanan dukungan seperti tutorial. 5, ada kredensial seperti data login atau password. Hati-hati ya teman-teman. 6, ada phishing yang mengatasnamakan tentang apa, padahal itu palsu. 7, ada refunds. 8, data pelanggan. 9, data operasional. 10, data keuangan. 11, rahasia kekayaan intelektual atau perdagangan. 12, ancaman lain yang muncul. Oke, itu adalah 12 kategori layanan atau alat yang dapat mengancam perusahaan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang browser dark web. Nah, nggak mungkin kan kita buka Google tiba-tiba langsung masuk ke dark web, kan nggak mungkin ya. Nah, sekarang kita membahas tentang browser dark web. Oke. Semua aktivitas ini mungkin membuat kita berpikir bahwa menavigasi dark web itu mudah. Nyatanya tidak, susah banget. Untuk masuknya juga kita susah kok. Tempat ini berantakan dan seperti yang kita duga, ketika semua orang anonim dan sebagian besar orang berniat jahat untuk menipu orang lain. Seperti yang kita telah jelaskan di atas, mengakses dark web memerlukan penggunaan browser anonim bernama TOR yang tadi ya kita udah sempat bahas di sebelumnya. Browser TOR merutkan permintaan halaman web kita melalui serangkaian server proxy yang telah dioperasikan oleh ribuan sukarelawan di seluruh dunia, menjadikan alamat IP kita tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dilacak. TOR bekerja seperti sulap, tetapi hasilnya sama. Tidak dapat diprediksi, tidak dapat diandalkan, dan tidak cepat atau sangat lambat. Seperti itu ya. Mesin pencari dan situs dark web. Oke, mesin pencari dark web memang ada. Bukan Google tentunya. Mereka kerap ditantang untuk mengikuti aspek atau lingkungan yang terus berubah. Pengalaman ini mengingatkan pada pencarian web pada akhir tahun 1990-an. Bahkan salah satu mesin pencari terbaik pada masanya yang disebut Gram, ada tuh website mesin pencarian zaman dulu ya, namanya Gram, bisa di searching nanti, mengembalikan hasil yang berulang dan sering tidak relevan dengan permintaan. Daftar tautan seperti Hidden Wiki adalah pilihan lain, tetapi bahkan indeks pun mengembalikan jumlah koneksi gagal atau not found 404. Situs dark web cukup mirip dengan situs lain pada umumnya, tetapi ada perbedaan penting. Teman-teman harus ingat nih perbedaannya ya, harap disimak baik-baik. Salah satunya adalah struktur penamaan. Alih-alih berakhir dengan .com, .co, .uk atau yang semacamnya ya, .go seperti itu. Nah, di situs dark web itu berakhiran .onion. Seperti itu tuh. Ini merupakan sufiks domain tingkat dicapai melalui jaringan TOR. Browser dengan proxy yang sesuai dapat menjangkau situs-situs ini. Jadi kalau proxy-nya sembarangan atau enggak, cuman ada satu aja proxy, itu tidak akan dapat ke dark web. Oke. Nah, situs pada dark web juga menggunakan struktur penamaan yang acak, membuat URL yang sering tidak dapat diingat. Susah banget ingat nama URL di dark web. Kalau di Google kan
kita gampang ya. Misalnya unicom.ac.id, lms.unicom, yang kayak gitu kan. Nah, kalau di dark web itu susah, sering ganti-ganti nama domainnya itu sendiri. Contohnya nih ya, kita bacain contohnya. Misalnya situs perdagangan populer bernama Dream Market. Dream Market bisa dicari di dark web menggunakan alamat web eajwlvm3z2lcca76.onion. Nah, teman-teman pasti nggak akan ingat tuh. Pasti susah banget untuk diingat. Nah, itu mereka mengganti domainnya setiap seminggu sekali, pokoknya dengan rangka range waktu yang sangat sering diganti. Nah, dari yang tadi ya, yang udah dibahas, cara untuk memasuk dark web itu melalui TOR. Nah, sifat anonim dari jaringan TOR juga membuatnya sangat rentan terhadap DDoS. Kata Patrick Tiquet, Direktur Keamanan dan Arsitektur di Keeper Security dan ahli tetap perusahaan tentang topik tersebut. Nah, dia berkata seperti ini. Situs yang ada pada dark web terus mengubah alamatnya sendiri untuk menghindari DDoS yang membuat lingkungan sangat dinamis. Yang tadi saya sempat singgung. Akibatnya, kualitas pencarian sangat bervariasi dan banyak materi yang sudah usang. Nah, banyak banget tuh di dark web. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang berdagang di dark web. Di dark web bukan cuma sekedar kita mencari yang materi-materi, tapi bahkan kita bisa berdagang. Oke, dark web telah berkembang berkat Bitcoin, mata uang kripto yang memungkinkan dua pihak untuk melakukan transaksi terpercaya tanpa mengetahui identitas masing-masing. Oke, Bitcoin telah menjadi faktor utama dalam pertumbuhan dark web, dan dark web telah menjadi faktor besar dalam pertumbuhan Bitcoin. Jadi, dark web tanpa Bitcoin bagaikan langit tanpa matahari gitu. Bagaikan bumi tanpa matahari ya teman-teman, nggak akan bertumbuh. Oke, kita lanjut ya. Hampir semua situs web perdagangan gelap melakukan transaksi dalam Bitcoin atau varian tertentu. Tetapi itu tidak berarti aman untuk melakukan bisnis di sana. Anonimitas, kayak ini bacanya susah banget. Anonimitas yang melekat pada tempat itu menarik pada scammer atau pencuri. Memang apa yang kita harapkan ketika membeli senjata atau narkoba di sana, ya kan? Situs web perdagangan gelap memiliki fitur yang sama dengan operasi e-retail, termasuk peringkat atau ulasan, keranjang belanja dan forum. Tetapi ada perbedaan penting, salah satunya adalah quality control. Ketika pembeli dan penjual anonim, kredibilitas sistem peringkat nama dapat meragukan. Peringkat dan ulasan mudah dimanipulasi, dan bahkan penjual dengan track record panjang telah diketahui tiba-tiba menghilang dengan koin kripto pelanggan mereka. Jadi bisa dibawa, kalian udah beli apa macam-macam di sana, tapi karena nama penjualnya kita nggak tahu siapa, uang kita dibawa kabur oleh sang penjual tersebut gitu. Hati-hati kawan-kawan. Oke teman-teman, jadi kalian tahu nggak sih, kalian jadi punya pertanyaan nggak sih, apakah dark web itu ilegal atau bukan? Ilegal atau bukan teman-teman? Oke, kita bahas nih ya. Tidak segala sesuatu di dark web itu jahat atau ilegal. Jaringan TOR dimulai dengan tujuan sebagai saluran komunikasi anonim dan masih melayani tujuan yang berharga, yaitu membantu orang berkomunikasi di lingkungan yang bermusuhan dengan kebebasan berbicara. Banyak orang menggunakan TOR di negara-negara di mana ada penyadapan
atau di mana akses internet dikriminalisasi. Kalian contohnya itu ya, tempat internet yang dikriminalisasi itu seperti di Korea Utara. Nah, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Kalau di sana ngakses kalian sembarangan, kalian dapat mendapatkan sanksi yang berat. Makanya ini diciptakan, teori itu diciptakan. Nah, banyak juga materi yang mudah kita temukan saat browsing di web publik, seperti link ke edisi lengkap buku-buku yang sudah sulit ditemukan, dan kumpulan berita politik dari situs web utama. Nah, di dark web juga banyak banget buku-buku yang tadi kan udah disebut ya, yang sudah usang. Nah, di situ buku-buku yang sulit ditemukan bisa ditemukan di dark web. Kita juga dapat melakukan diskusi tentang peristiwa terkini secara anonim di Intel Exchange atau mengakses beberapa situs whistleblower termasuk WikiLeaks, dari seperti WikiLeaks, tahu WikiLeaks ya, seperti itu. Cuman ini versi dark webnya. Pirate Bay, bahkan situs BitTorrent yang berkali-kali ditutup oleh aparat penegak hukum masih hidup dan sehat di dark web. Facebook juga memiliki keberadaan di dark web. Wajib dicek teman-teman. Semakin banyak juga perusahaan web yang sah mulai memiliki kehadiran di dark web. Ini menunjukkan bahwa mereka sadar dan tahu. Ya. Ada juga banyak nilai-nilai praktis yang dapat diambil untuk beberapa organisasi, seperti badan-badan penegak hukum yang terus-menerus mengintai dark web, mencari data yang dicuri dari pelanggan keamanan baru-baru ini yang mungkin mengarah ke jejak para pelaku. Teman-teman, kita sudah di penghujung pembahasan. Terima kasih atas simaknya kalian apa yang saya bicarakan. Semoga ilmu yang tadi kita bahas dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Richard Septiandi dan teman-teman saya Malhaki Fauzan dan Sidki Ali Syafiq mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.